Kalau hatimu bergetar melihat ketidakadilan, kamulah saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sahabat Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum, kali ini kita akan mengulas tentang esensial pembentukan hukum nasional di Indonesia. Ada 4 sumber dari pembentukan hukum nasional Indonesia. Yang pertama, hukum Eropa kontinental. Yang kedua, Anglo-Saxon. Yang ketiga, hukum syariah. Yang keempat, hukum adat. Itulah salah satu sumber dari esensial pembentukan hukum nasional Indonesia, yang mana sumber itu yang mempengaruhi dalam penegakan hukum di Indonesia. Kemudian kita akan mencoba apa dan dari mana sumber hukum yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Kalau kita kutip salah satu pendapat Profesor Ahmad Kordi Aziz PhD, beliau mengatakan yang sebenarnya hukum barat itu adalah hukum yang dikembangkan kaum muslimin abad ke-8 di Andalusia. Sehingga lahirlah Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Eropa kontinental dengan ciri asas legalitas, kemudian Anglo-Saxon keyakinan hakim dalam memberikan keputusan. Kemudian kita lihat di sini menariknya. Akhirnya Profesor Ahmad Kordi Aziz PhD menyebutkan dalam salah satu bukunya, akhirnya ketika sepertiga Eropa dikuasai oleh Muslim dan Muslim saat itu runtuh, akhirnya Romawi kemudian menjajah Prancis, yang pada saat itu membawa disiplin ilmu hukum yang digali dari peradaban Islam. Akhirnya Prancis kemudian menjajah Belanda, sama halnya juga membawa disiplin hukum yang dikembangkan oleh kaum muslimin, dan diambil oleh kepentingan mereka. Yang kemudian Belanda juga menjajah Indonesia. Dari hal yang kita uraikan tadi, pendapat saya, hukum yang hari ini lahir sebagai sumber itu tidak lain dan tidak bukan, sepertinya mempertahankan 2 hal: mempertahankan kekuasaan, melanggengkan dan menyebarkan kekuasaan. Wajar saja ketika kali ini kita melihat ada beberapa vonis yang sekiranya menyakiti hati rakyat. Misalkan ada vonis korupsi triliunan divonis hukuman penjara 6,5 tahun. Ada orang yang maling kayu bakar, maling ayam, hukumannya tahunan, bahkan dendanya jutaan. Akhirnya saya mengusulkan dalam narasi kali ini, sudah saatnya kita membentuk satu disiplin ilmu hukum. Bukan produk hukum, tapi disiplin ilmu hukum yang mempengaruhi keadilan dalam produk-produk hukum. Oleh karena itu, kita dapat merdeka dalam kepentingan-kepentingan yang sekiranya dapat melanggengkan kekuasaan yang tidak bertujuan kepada masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Salam hangat dari saya, founder Pusat Kajian Ilmu Politik dan Bantuan Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.